مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل. Makanya orang-orang yang berkorbannya benar, begitu itu disembelih atau dia tidak melihat, dia merasakan, dia berdoa, dia berjanji, saya akan jadi muslim lebih baik ya Allah. Yang kurang-kurang baik sudah disembelih hilang. Ketika ini kemudian dicoret, ditekan, maka ini yang muncul. Kalau takwanya sudah naik, maka ini yang mendekatkan diri seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang diminta ibadah itu seringkali dikaitkan dengan takwa. Silahkan cek, sholat, apa tujuan sholat? Pembuka kalimat sholat di Quran itu takwa dulu. Yang sholat itu cuma orang takwa. Quran surah kedua ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil. Siapa mutakin di sana ayat 3? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Kenapa ada sholat? Untuk bertakwa. Puasa apa tujuannya? Takwa. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum taqwa. Haji apa tujuannya? Takwa. Al-Baqarah 197, paling kanan sebelah atas. Al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Takwa, 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 takwa. Di ibadah itu arahannya takwa. Jadi orang kalau sudah takwa, dia dekat dengan Allah. Apa ukurannya? Rajin ibadah. Sholatnya senang. Tadi tujuan sholat takwa. Jadi kalau ada orang kurban, ba'da kurban nggak susah sholat, jamaah susah, ke masjid sulit, itu ada yang salah dalam kurbannya. Pasti keliru. Orang sholat tuh senang puasa, nggak harus nunggu Ramadan. Senin puasa, ya Kamis mampu dia puasa, dia mencoba. Jadi kalau anda pasca ibadah kurban nggak ada kecenderungan meningkat ibadah, ada yang salah, pasti itu, pasti. Maka ukuran takwa semuanya ibadah, dan ini yang mendekatkan dia ke surga. Bahkan kalau lebih hebat lagi, orang takwa punya visi akan kemana dia ke surganya. Siapa yang ingin masuk surga? Boleh angkat tangan. Baik, alhamdulillah. Tapi tidak semua orang yang pengen ke surga memiliki visi di surga mana dia akan masuk. Antum mau ke surga apa? Tidak setiap orang yang mengatakan ingin masuk surga Firdaus mengeluarkan karakteristik penghuni surga Firdaus. Saya tanya pada antum deh malam ini, yang menginginkan surga Firdaus pernah nggak mengeluarkan dalam Quran keterangan amalan orang-orang penghuni surga Firdaus? Katanya pengen ke sana, tapi anda tidak mengerjakan amalannya. Bagaimana bisa masuk ke sana? Assalamualaikum, Firdaus bukan? Bukan. Ini bukan. Tuh. Keluarkan Quran surah 23 ayat 1 sampai dengan ayat ke-9 itu. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, ya, dan seterusnya sampai ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Siapa pewaris surga Firdaus? Orang yang salatnya khusyuk. Maka saat di dunia keluarkan pelajaran salat yang khusyuk. Liz zakati fa'ilun, dia mengerjakan zakat, maka anda berusaha supaya bisa zakat. Anil lagwi mu'ridun, tinggalkan yang tidak bermanfaat, maka setiap yang tidak bermanfaat hilangkan. Acara TV nggak bermanfaat, jauhkan. Radio nggak manfaat, jauhkan. Media sosial nggak bermanfaat, yang nggak bermanfaat tinggalkan. Yang bermanfaat itu yang diambil, itu penghuni Firdaus. Jangan cuma dituliskan di rumah baiti jannati Firdaus. Rumahnya masuk surga, anda yang enggak, keluarin. Nah, ya alhamdulillah. Siapa yang masuk sana? Penghuni surga itu melekat kalimat takwa. Silahkan cek Ali Imran ayat 133, paling kanan sebelah atas. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ayo bergegas introspeksi diri, evaluasi. Harus punya cita-cita masuk surga. Ya, kami siapkan seluas langit dan bumi. Bagi siapa? Orang takwa. Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan 23-nya. Paling kanan pertengahan, ya, sedikit ke atas sampai dengan ke bawah. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sungguh orang takwa akan tinggal di taman surga. Akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka mendapatkan kenikmatan langsung dari Rabbnya. Saat di dunia mereka orang-orang baik. Apa amalannya? Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Malamnya sedikit tidurnya, banyak tahajudnya, mendekat sujud kepada Allah. Wabil ashari hum yastaghfirun. Menjelang subuh banyak istighfar, astagfirullah, 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 dan seterusnya. Anda mesti punya visi. Makanya disebutkan di Quran surah ke-59 itu, ya. Dan turunan-turunan dari ayat 18 ya disebutkan jelas. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hei orang-orang beriman, tingkatkan takwa kepada Allah. Siapa ciri orang meningkatkan takwa itu? Adalah orang-orang yang punya visi sampai ghad, sampai ke surganya. Cara berpikirnya begini, kalau cuma urusan dunia, aduh, kecil.
Jangan bersaing dengan orang-orang yang belum beriman. Cuman dunia. Antum tuh makhluk surga. Bapak kita tuh di surga. Dan kita akan kembali ke surga. Makanya harus punya visi balik ke surga. Kalau cuma dunia, jangankan orang beriman, yang belum beriman pun dia mampu mengejar dunia. Bahkan melebihi Anda mungkin. Karena itu visi kita mesti rubah dari sekarang. Saya pengen penghuni surga. Mulai bikin sekarang. Ini. Saya harus lebih dekat dengan Allah. Surga saya ini. Pulang ke rumah. Bicara dengan istri Anda. Dengan anak-anak. Mulai malam ini kita mesti ke surga. Sekarang Pak, kata anak, kalau nanti. Tidak. Ada anak kita kadang 5 tahun, 6 tahun belum paham tuh kan. Kita siapkan dari sekarang. Keluarkan amalannya. Papa, surga yang mana ya? Ah mah, jangan muluk-muluk, yang penting ke surga. Jangan Pak. Cari amalan yang paling tinggi, Firdaus. Emang nyampe mah? Kalau nggak nyampe, nyangkutnya jelas Pak. Mungkin di sini. Tapi kalau Papa yang penting ke surga, kalau nyampe di mana kita nyangkut? Ya, kalau kami ke surga Papa enggak sih nggak ada masalah. Tapi masalahnya kita harus sama-sama. Misalkan, nah itu kan kalimat kadang harus sesuatu yang nyaman gitu. Tenang, enak. Kalau para sahabat tuh orang-orang soleh dulu candanya begitu, tidak ada canda yang menyakiti. Walaupun kadang kalimatnya nyelekit, tapi bahasanya enak. Kan saya pernah sampaikan di sini. Ya, ini kisah nyata. Ada seorang laki-laki, wajahnya biasa-biasa saja. Ya, dengan saya juga lebih tampan dude gitu kan. Baik, tapi istrinya itu cantik luar biasa. Cantik. Yang itu biasa-biasa. Satu kali istrinya dandan indah, elok, nggak dandannya udah cantik. Dandan cantik luar biasa, suaminya melihat, Masya Allah, itu mata tak berkedip, wajah tak berpaling, begini aja. Masya Allah, maaf yang belum menikah ya. Kata istrinya, Zauji, Mabik, sayang kamu kenapa? Kata suaminya, aku bersyukur pada Allah dianugerahi istri secantik dirimu. Masya Allah. Kata istrinya, nahnu fil jannah, sayang kita akan berada di surga. Lihat jawabannya Bu. Kalau jawabannya seperti ini, indah kehidupan rumah tangga. Kita berdua di surga. Suaminya penasaran, kok bisa? Kata istrinya, kamu bersyukur mendapati aku sebagai pasanganmu, dan aku bersabar mendapati engkau sebagai suami. Bukankah orang yang syukur dan sabar di surga? Memang kalimatnya nyelekit, tapi enak kedengarannya gitu. Ya, mau marah susah, emang kenyataannya begitu. Ya, tapi amalannya juga malam masuk gitu kan. Daripada canda tapi nggak ada isinya. Sayang mau kemana? Mau ke hatimu. Tapi nggak ada amalannya, susah. Susah. Jangan itu yang dicatat, kita bahas yang lain aja ya. Sudah.